Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kakak memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Ahmad Supriyadi dari kampus Universitas Diponegoro Madura. Di sini kakak akan mengajar materi tentang multimedia, yaitu desain grafis dan unsur-unsur tata letak. Sebelum masuk ke materinya, terlebih dahulu berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa di masjid kita. Telah selesai. Sini kakak boleh perkenalkan satu persatu. Dari kamu. Perkenalkan, nama saya Alfian Islamau dari Kejuruan TKT. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Alfian. nama saja nggak apa-apa. Benih tes. Perkenalkan, nama saya Alfian Masih. Perkenalkan, nama saya Lainati Masana. Perkenalkan nama saya Wandi. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahim Sudarmanto. Perkenalkan nama saya Nakul. Perkenalkan nama saya Nabi. Perkenalkan, nama saya Nurisa. kita bawa polisi. Perkenalkan, nama saya Nurisa. Perkenalkan, nama saya Nurisa. Perkenalkan, nama saya Amalia. Ya baik, terima kasih. Kakak langsung masuk ke materinya ya. Dengarkan saja nggak apa-apa. Desain grafis. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa diwujudkan. Desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi dan fine art. Pada hakikatnya, desain grafis adalah seni menyampaikan pesan. Semakin menarik kemasan pesan, semakin cepat pesan itu tertangkap. Apa itu desainer grafis? Seseorang yang menyampaikan konsep atau ide desain untuk menyampaikan pesan yang menarik melalui bentuk, gambar, dan tulisan. Prinsip-prinsip desain grafis. Prinsip-prinsip ini digunakan dalam mempertimbangkan penempatan elemen-elemen desain grafis di suatu halaman. Hasil dari penempatan ini menjadikan komposisi dari elemen itu nantinya menjadi menarik dan jelas serta komunikatif sebagai media komunikasi atau visual. Prinsip-prinsip desain grafis merupakan bagian dari pengetahuan yang membantu di dalam proses penempatan elemen dari proses desain. Prinsip-prinsip yang harus diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesederhanaan. Kesederhanaan menuntut penciptaan karya yang tidak lebih dan tidak kurang, sering juga diartikan tepat dan tidak berlebihan. Pencapaian terbaik dari kesederhanaan ialah bisa mendorong audiens atau penikmat karya untuk menatap lama dan tidak merasa jenuh. Pesan yang terdapat dalam karya pun tersampaikan dengan baik secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua itu keseimbangan. Keseimbangan adalah keadaan yang dialami oleh suatu benda jika semua daya yang bekerja saling menyediakan. Dalam bidang desain dan seni, keseimbangan tidak dapat
pertama adalah keseimbangan simetris yang merupakan susunan dari elemen agar merata ke kiri dan ke kanan dari pusat. Yang ketiga, persatuan. Persatuan adalah kohesi, konsisten, ketunggalan atau kesatuan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Contohnya adalah box grafis yang dibuat hitam, kompas, ilustrasi, garis, dan teks tentang terjadinya tsunami dijadikan satu dalam sebuah box garis dan diberi raster memberikan kesan kesatuan terhadap pesan yang dimaksud. Yang keempat, penekanan atau aksentuasi. Penekanan dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca sehingga ia mau melihat dan membaca bagian desain yang dimaksud. Kalau dalam konteks desain surat kabar ini bisa dilakukan dengan memberikan tempat poster atas sebuah berita. Hal ini akan mengesankan pentingnya berita ini itu untuk dibaca oleh pembaca, atau juga membesarkan ukuran huruf pada judul berita sehingga terlihat jauh berbeda dengan berita lainnya. Penekanan juga dilakukan melalui perulangan ukuran serta kontras antara tekstur, pada warna, garis, ruang, bentuk, atau motif. Yang kelima, harmoni. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip lainnya, yaitu keseimbangan dan kesatuan dalam arti keseimbangan dan kesatuan yang disertai dengan keselarasan. Ini nomor 6. Nomor 6 itu irama atau referensi. Irama merupakan pengulangan unsur-unsur pendukung karya seni. Irama merupakan selisih antara dua wujud yang terletak pada ruang, berubah dengan interval waktu antara dua nada musik beruntun yang sama. Desain grafis mementingkan interval ruang atau kekosongan antara jarak antar objek, misalnya antara jarak antar bolong, jarak antar teks dengan lebih ketat, jarak antar. Yang kedua, mengatur atau garis sama. Itu contohnya menggunakan aplikasi CorelDRAW sama Photoshop. Yang ketiga, aplikasi pengolah visual atau gambar. Yang keempat, aplikasi pengolah film atau video. Di sini contohnya itu aplikasi Camtasia. Ada yang tahu aplikasi Camtasia? Ada. Aplikasi Camtasia itu untuk mengedit video atau film untuk dipotong yang ambil penting-pentingnya saja. Yang kelima, aplikasi pengolah multimedia. Yang keenam, aplikasi pengolah 3 dimensi. Aplikasi pengolah 3 dimensi ini bisa disebut juga contohnya dengan aplikasi Blender. Ada yang tahu di sini aplikasi Blender? Bukan Blender itu. Belum tahu ya? Kalau aplikasi Blender ini bisa dibuat untuk membangun sebuah ruangan, sebuah sekolahan, dan bisa perusahaan dan lain sebagainya. Unsur-unsur rata-rata. Sebuah karya desain yang bagus harus memenuhi beberapa kriteria dan komponen penting. Selain itu, juga harus mengandung originalitas dan desain itu sendiri. Ketika menciptakan sebuah karya desain, harus memperhatikan unsur-unsur desain. Minimal harus sesuai dengan standar ketentuan yang ditetapkan. Salah satu komponen penting dalam desain adalah unsur tata letak. Tata letak dalam desain terdiri atas beberapa bagian yang tidak boleh terpisahkan dan mengandung arti yang sangat dalam. Sebagai contoh, unsur yang lain adalah unsur garis tebal maupun tipis, sangat mempengaruhi pesan
yang disampaikan. Garis tebal mengandung arti tegas dan jelas, sedangkan garis tipis mengandung kesan halus atau sama-sama. Berikut unsur-unsur penunjang dalam desain grafis. Yang pertama, garis. Elemen pertama yang paling dasar dari desain garis dalam menggambar garis adalah goresan pena atau pensil. Tapi dalam desain grafis ada dua titik yang saling terhubung. Garis berguna untuk membagi ruang dan mengarahkan pandangan ke lokasi tertentu. Misalnya, bagaimana caranya majalah menggunakan garis? Senang ya. Garis berguna untuk membagi ruang dan mengarahkan pandangan ke lokasi tertentu. Misalnya, bagaimana caranya majalah menggunakan garis untuk memisahkan konten, judul, dan panel samping. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Yang kedua, bidang. Bidang merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar bersifat kubik. Sedangkan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi tersebut bentuk memiliki formula. Bidang bersifat dua dimensi, sedangkan bentuk bersifat tiga dimensi. Dari bentuknya, bidang mampu berbentuk terdiri atas beberapa macam, yakni bidang geometris, bidang geomorfis atau organis, bidang bersudut, dan bidang tak berat. Yang ketiga, ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah suatu gambar yang sifatnya menerangkan atau visualisasi dari suatu uraian, baik berupa cerita, berita, karangan, maupun naskah. Tujuan ilustrasi adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Yang keempat, tipografi. Tipografi merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik. Tipografi bukan hanya sekedar elemen bacaan, tapi juga mempunyai unsur seni yang luar biasa. Tipografi dapat dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat. Tipografi merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu. Yang kelima, warna. Warna dalam tempat dapat membuat gambar menarik perhatian dan mengidentifikasi objek. Pemilihan warna sangat penting dalam menghasilkan karya yang berkualitas. Yang keenam, gelap terang. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna dua untuk gelap dan warna muda untuk terang yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. Pengaturan gelap terang pada desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna, dapat pula diciptakan dengan efek khusus. Yang ketujuh, tekstur. Tekstur adalah tampilan permukaan atau corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada praktiknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda. Misalnya permukaan karpet, baju, kulit, kayu, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, ruang. Ruang adalah unsur yang dapat bersifat semu maupun nyata. Pada karya seni tiga dimensi, kita langsung bisa merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada di dalamnya. Adapun dalam karya dua dimensi, kita hanya bisa berkhayal tentang ruang. Jadi
Seniman dapat menghasilkan kesan ruang pada kita dengan cara memberikan bayangan, membuat perspektif pada objeknya, memberikan perbedaan warna, terang dan gelap, dan masih banyak lagi. Nah, cukup sekian materi dari kakak. Sini kakak, ini laptopnya dari sekolahan, tapi ternyata kakak tidak bisa itu, tidak bisa masuk ke proyek. Nah, kita mau membuat desain oriental itu materi dasar. Tapi di